Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para YouTubiahku yang berbahagia. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ya apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini. Langsung saja ke videonya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari dan mengenal apa sih yang dimaksud dengan internet itu, bagaimana asal-usul internet itu ada di sekitar kita, bagaimana perkembangan internet itu dari tahun ke tahun, dan apa saja manfaat internet itu bagi kita. Bagaimana, penasaran bukan? Langsung saja kita ke materinya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, perkenalkanlah diri saya, yaitu Ahmad Zahrul Ramadan. Saya adalah mahasiswa UNESA yang sedang menempuh pendidikan di semester 4 dengan program studi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM terakhir 004. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian internet. Apa sih yang dimaksud dengan internet itu? Internet itu merupakan singkatan dari Interconnected Network yang artinya jaringan komputer yang saling terhubung, atau istilahnya jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer yang satu dengan jaringan komputer yang lainnya di seluruh dunia. Internet ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi dan berkomunikasi dengan orang lain yang ada di seluruh dunia. Yang kedua yaitu sejarah internet. Bagaimana sih asal-usul internet itu berada di sekitar kita? Sebelum masuk ke sejarah internet, tujuan awal internet itu diciptakan yaitu untuk proyek militer, yaitu untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah vital untuk menanggulangi sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika itu bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Pada tahun 1969, internet dimulai dan waktu itu Departemen Pertahanan Amerika yaitu DARPA yang disingkat yaitu Defense Advanced Research Project Agency memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini lebih dikenal dengan ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada tahun 1972, internet itu secara umum diperkenalkan ke publik. Dan pada tahun 1980-an, tepatnya di tahun 1980, internet digunakan secara terbatas yang ada di seluruh Amerika Serikat atau di universitas yang ada di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, protokol standar berupa TCP atau IP mulai dipublikasikan. Dan pada tahun 1984, munculnya terdapat sistem nama domain yang ada di Amerika Serikat. ARPANET ini dapat menghubungkan 4 situs pada tahun 1969, yaitu situs Stanford University of California, yang kedua yaitu Research Institute, yang ketiga ada University of Utah, dan yang keempat Santa Barbara. Pembagian ARPANET. ARPANET ini dibagi
karena proyek ini dilirik oleh berbagai universitas, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat, tetapi kesulitan dalam memanajemennya. ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. Untuk ARPANET digunakan untuk non-militer, seperti untuk universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan untuk MILNET digunakan untuk keperluan militer. Pada tahun 1990, ARPANET mulai dibubarkan, tetapi internet masih terus berkembang sampai dengan sekarang. Pada tahun 1990 juga, layanan berbasis tampilan grafis yaitu WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, Internet mulai didirikan yang tujuannya untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan pada tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah internet masuk ke Indonesia. Internet masuk ke Indonesia dimulai pada tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet di Indonesia, pada perkembangannya, kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Sumerta, Suryono, Muhammad Ihsan Putu, Robi Subiyakto, Firman Siregar, Adi Idrianto, dan Ono W. Purbo merupakan nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai dengan 1994. Selanjutnya yaitu tulisan awal internet di Indonesia datang dari amatir radio, yaitu ARC atau Amatir Radio Club ITB pada tahun 1986. Robi Subiakto merupakan pakar dari para amatir radio yang ada di Indonesia dengan didorong teknologi paket radio TCP atau IP. Robi Subiakto juga menjadi koordinator IP pertama dari AMPR Net atau Amatir Packet Radio Network dengan nama domain yaitu ampr.org dan IP 44.132. Pada tahun 2000, ampr.net Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Pada tahun 1986 sampai dengan 1987, awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia. Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir di Indonesia. Yaitu Robi Subiakto mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS dengan banyak server BBS amatir radio di seluruh dunia. BBS ini merupakan jaringan email, store, dan forward. Materi yang ketiga yaitu penyedia internet di Indonesia. Siapakah penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia? Langsung saja ke materinya. Pada tahun 1994, penyedia internet yang ada di Indonesia pertama kali yaitu yang bernama IPTECnet. Lalu pada tahun 1994 juga muncul ISP yaitu PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi oleh Sanjaya. Indonet merupakan penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Indonet menggunakan dial-up untuk dapat terhubung dengan internet.
agar bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Selanjutnya, adanya warung internet. Pada tahun 1997 sampai 1998, para pionir memiliki beberapa komputer yang terhubung dengan internet, lalu disewakan komputernya kepada orang lain. Pada tahun 25 Mei tahun 2000, warung internet membentuk Asosiasi Warnet Indonesia atau yang disingkat dengan AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdiah yang selama jabatannya kurang lebih 1 tahun dari 2000 sampai tahun 2001. Ketuanya diganti dari Rusdiah menjadi Judit MS, Michael Sunggiarti, dan Abdullah Koro. Rudi Rusdiah mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika setelah penjabat sebagai pionir warnet. Bersama dengan Abdullah Koro, Dr. Naswil, Idris, Hani Sumakul, dan Adlin Syah. APW bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan Awari hanya komunitas warnet saja. Selanjutnya yaitu manfaat internet. Apa saja sih manfaat dari internet itu? Yang pertama, internet itu murah, yaitu sebagai sarana komunikasi yang sangat murah, baik antar komputer, antar laptop, dan lain sebagainya. Selain itu, internet sebagai sumber informasi yang sangat luas. Yang ketiga yaitu ada membuka tantangan baru untuk berusaha dari internet. Internet juga terdapat informasi yang ada pada internet tanpa batas atau tanpa sensor. Selanjutnya yaitu jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa adanya batasan. Selain itu, manfaat internet yaitu sebagai hiburan seperti mendengarkan lagu, bermain game, ataupun melihat artikel yang ada pada internet. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila terdapat pertanyaan, silahkan komentar yang ada di bawah, atau bisa menghubungi saya di nomor WA ataupun email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.